Oke, tadi merupakan kisah akhir yang menutup kasus kematian Gabby Petito ini yang dibunuh oleh tunangannya bernama Brian Laundrie. Hey guys, and welcome back to Galeri Excel. Hari ini gue gak bakal ngebahas soal teori konspirasi kartun dulu, karena gue bakal ngebahas soal kasus kriminal seorang selebgram cantik asal Amerika Serikat yang dibunuh oleh tunangannya sendiri. Akhirnya setelah penantian panjang di tanggal 22 Januari kemarin 2022, FBI ini berhasil menemukan puzzle yang hilang dari kasus kematian selebgram asal Amerika Serikat ini. Mungkin yang baru pertama kali dengar tentang kasus yang satu ini, gak apa-apa. Gue bakal ceritain dari titik awalnya, dari mulai latar belakang korban, kronologi kejadiannya, sampai hasil akhirnya. So, kita balik dulu ke Maret 2021. Ini dia. The conclusion Statements by Petito not identified. Brian Laundrie. Petito. So guys, kasus hilangnya dan ditemukannya jasad Gabby Petito ini sebenarnya mulai heboh diperbincangkan di internet sekitaran bulan Agustus-September 2021. Kejanggalan demi kejanggalan dari travelingnya Gabby Petito ini dan tunangannya Brian Laundrie perlahan-lahan melengkapi teka-teki dari kasus pembunuhannya Gabby Petito. Sebelum kita masuk ke penjelasan kronologinya, kita berangkat dulu ke latar belakang korban. Jadi Gabby Venora Petito atau akrab dipanggil Gabby Petito ini merupakan seorang selebgram dengan followers 1 juta lebih di Instagramnya, dan dia ini merupakan seorang travel blogger kelahiran 19 Maret 1999 asal Long Island, New York, Amerika Serikat. Dimana usianya ini masih sangat muda ya teman-teman, masih 22 tahun saat itu, dan tunangannya si Brian Laundrie ini masih berusia 23 tahun. Jadi sebenarnya beda usia mereka itu relatif masih dekat lah gitu. Nah, dari Instagramnya milik Gabby, itu tuh dia terlihat seperti orang yang sangat suka dengan dunia traveling, seperti hiking atau backpacking gitu. Tapi travelingnya si Gabby ini bukan tipe-tipe traveling yang fancy gitu. Jadi travelingnya si Gabby ini lebih ke road trip atau van life gitu. Nah, menurut The New York Times, si Gabby ini juga sampai pernah bekerja sebagai teknisi farmasi untuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya demi mewujudkan perjalanan bersama dengan tunangannya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah pertemuan Gabby Petito ini dan juga tunangannya Brian Laundrie. Gabby Petito dan Brian Laundrie ini bertemu saat mereka masih sama-sama bersekolah di Suffolk County, New York di tahun 2017. Nah, saat Gabby ini lulus dari Bayport Blue Point High School, posisinya dia ini masih belum berpacaran sama si Brian Laundrie. Nah, dan katanya kalau gak salah pacarannya itu setelah lulus kuliah gitu. Nah, si Gabby ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya Brian di Northport, Florida pada tahun 2019 dan sudah mengklaim bahwa mereka itu sudah pacaran. Nah, dari sini Gabby itu mulai memposting foto perdana berduanya bersama dengan Brian Laundrie pada 18 Maret 2020 di California Coast atau sehari sebelum ulang tahunnya si Gabby ini. Kemudian Gabby ada nge-repost lagi beberapa fotonya bersama dengan Brian saat melakukan road trip kecilnya ke Soap Creek di Georgia, Amerika Serikat. Di 3 Julinya, Brian ini melamar si Gabby dan Gabby pun menerimanya. Dalam menyukseskan rencananya melakukan road trip selama 4 bulan ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, si Gabby ini akan mengupload perjalanan vlognya di sana ke YouTube channelnya bernama Nomadic Static dan membagikannya secara tulisan dan foto di website www.nomadicstatic.com. Oke, siap-siap teman-teman karena kita akan menuju ke kronologi kejadian kasus pembunuhan dari Gabby Petito ini. Oke, bermula pada tanggal 2 Juli 2021 di mana Gabby dan Brian ini memulai perjalanannya
dari Blue Point, New York menggunakan van putih milik Gabby. Nah, keduanya ini melakukan perjalanan panjang selama 4 bulan atau road tripnya ini dengan menelusuri ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat atau mungkin lebih dikenal dengan istilah perjalanan lintas alam gitu. Sebagai seorang travel blogger, Gabby melakukan dokumentasi kegiatannya dan membagikannya ke akun Instagram dan YouTube miliknya. Kemudian di tanggal 5 Juli 2021, Gabby ini memposting foto liburan pertamanya di akun Instagram pribadi miliknya saat mengunjungi Monument Rocks Natural Landmark di Kansas. Oke, di 9 Juli 2021-nya, Gabby ini memposting foto barunya di Colorado Springs. Kemudian 10-11 Juli 2021, Gabby ini memposting fotonya di Great Sand Dunes National Park and Preserve. By the way, ini masih sama ya guys, masih di Colorado. Kemudian 19-22 Juli 2021, Gabby ini membagikan fotonya saat berada di Zion National Park dan Bryce Canyon National Park di Utah, Washington, berdekatan dengan kota Springdale. Di tanggal 27 Juli 2021, Gabby ini membagikan fotonya lagi di Monroe, tepatnya di suatu resort bernama Mystic Hot Springs. Kemudian pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021, Gabby ini membagikan fotonya saat masih di Canyonland National Park di Utah. Nah, jadi sebenarnya dari 19 Juli sampai 1 Agustus 2021 itu Gabby dan Brian ini masih di sekitaran Utah gitu. Nah, ini berdasarkan post di feeds Instagramnya Gabby Petito ya guys. Nah, dari 2 Agustus sampai 12 Agustus ini, Gabby sama sekali tidak memposting apapun di akun Instagram pribadi miliknya. Tapi pada 12 Agustus 2021, ada seseorang yang melihat sepasang kekasih lagi adu mulut, lagi bertengkar gitu, di dekat Taman National Arches, Utah. Akhirnya orang yang melihat kejadian itu segera menghubungi 911 dan polisi pun datang ke lokasi kejadian. Ini videonya. Some personal issues. It was a long day. We were camping yesterday, and camping got flies and stuff. I'm sorry I hit the. I guess my vibe is like I'm really like in a bad mood. Sometimes, and I try and really distance myself from her. So like I locked the car and I walked away from her. What happened this morning is that think very hard before you ask the question. Oke, dari pernyataannya si Gabby ini, Gabby bilang kalau mereka itu cuma ribut kecil aja ya, masalah kecil lah gitu. Sedangkan si Brian ini kayak bilang si Gabby ini sampai cakar-cakar bahkan mendorong dia. Karena polisi tidak mempunyai cukup bukti bahwa terjadi tindakan kriminal, akhirnya si polisi ini mengizinkan pasangan tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi si polisi ini tuh kayak bilang kalau bisa malam ini kalian jangan tidur berdua dulu. Jadi polisi ini ngasih saran kalau mereka ini tidurnya terpisah aja ya, biar mereka tuh ada space gitulah untuk meluapkan emosi dari keduanya. Kemudian di tanggal 13 Agustus 2021, Gabby ini memposting fotonya bersama dengan Brian di Instagram miliknya saat melakukan hiking ke Arches National Park. Nah, di caption ini juga Gabby bilang kalau sebenarnya trek ini nih sepi, gak sesuai sama ekspektasinya. Padahal sebenarnya trek ini lumayan populer. Nah, habis ini sudah memasuki beberapa hal yang menjanggal guys. Di tanggal 19 Agustus 2021, Gabby ini memposting fotonya di akun Instagram miliknya, tapi nggak seperti biasanya guys. Jadi foto yang kali ini dia bagikan itu tanpa lokasi. Biasanya itu dia menunjukkan lokasinya di Instagram miliknya, tapi pada postingan kali ini dia tidak menaruh lokasi pada foto tersebut. Para warganet atau fans dari Gabby ini juga berkomentar kalau typingan dan hashtag yang digunakan sama Gabby ini bukan kayak biasanya, tapi lebih mirip sama typingan dan hashtagnya milik Instagram Brian. Setelah itu di kanal YouTube Gabby dan Brian, Numeric Static ini mengunggah first video mereka berjudul Fan Life Beginning Our Fan Life Journey, berdurasi 8 menit dan keduanya ini terlihat mesra. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021, Gabby ini sempat menchat bapaknya gitu, katanya di sini tuh lagi susah sinyal.
Akhirnya Bapak Gaby ini mengirimkan makanan via online ke hotelnya di Salt Lake City, Utah. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021 ini, Gaby dan Brian diketahui check out dari sebuah hotel bernama Salt Lake City di Utah. Kemudian pada 25 Agustus 2021, Gaby ini sempat menghubungi keluarganya melalui FaceTime, jadi kayak video call gitu, kelihatan mukanya, bahwa dia dan Brian ini akan segera meninggalkan Utah, kemudian pergi menuju ke Grand Teton National Park dan Yellowstone di Wyoming. Dan ini terakhir kalinya si Gaby ini terlihat kayak masih benar-benar hidup. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021, Gaby ini mengepost foto terakhirnya di akun Instagram pribadi miliknya, lagi-lagi tanpa lokasi, dan foto ini tuh gak seperti menunjukkan kalau dia itu lagi melakukan perjalanan hikingnya gitu. Dan dari komentar orang, fotonya Gaby ini yang sambil megang kayak rajutan pumpkin ini bukan foto terbarunya, alias ini fotonya sudah lama. Selanjutnya di tanggal 30 Agustus 2021, keluarga Gaby ini tiba-tiba menerima last message-nya dari ponsel Gaby yang bertuliskan tidak ada layanan di Yosemite. Nah, si ibunya dan keluarganya ini mulai cemas guys, karena mereka ini sangat mengenal Gaby ini sebagai sosok dengan kepribadian yang sangat cheerful gitu. Jadi mereka itu mulai curiga karena Gaby itu gak seperti biasanya kalau ngechat keluarganya, gak se-cold itu, gak sesingkat itu, biasanya panjang. Kemudian di tanggal 1 September 2021, Brian ini kembali ke rumahnya di North Port, Florida dengan mobil van Ford putihnya Gaby. Tapi pulangnya ini sendirian guys, nggak sama si Gaby-nya. Nah pas ditanyain Gaby-nya ini kemana, Brian ini malah bilang dia tidak tahu. Kemudian pada 11 September 2021, keluarga Gaby ini membuat laporan kehilangan atas putrinya ke Departemen Kepolisian di Suffolk County, New York. Kemudian pada 15 September 2021, polisi Northport ini tidak bisa meminta keterangan Brian karena si keluarga Brian ini menyewa seorang pengacara bernama Stephen Bertolino untuk langsung speak up jika ada yang mau ditanyakan ke Brian. Bahkan si pengacara ini juga bilang ke Brian itu untuk tetap diam dan tidak menjawab apapun pertanyaan dari pihak kepolisian. Kemudian pada 16 September 2021, keluarga Gaby ini merilis surat dan mendatangi kediaman Brian untuk memohon kerjasama karena Brian ini adalah orang terakhir yang bersama Gaby kala itu sebelum Gaby dinyatakan menghilang. Selanjutnya pada 17 September 2021, orang tua Brian ini melaporkan kehilangan putranya ke polisi dan mereka bilang terakhir melihat Brian ini sekitar 14 atau 15 September. Katanya dia mau pergi hiking gitu. Kasus ini bahkan membuat agen FBI ini sampai turun tangan untuk mencari hilangnya Gaby Petito. Kemudian pada tanggal 19 September 2021 ini kebetulan ada seorang vlogger yang lewat di Grand Teton National Park, tepatnya di Spread Creek Dispersed Camping Area di Wyoming, yang tidak sengaja merekam penemuan mobil van putih milik Gaby. Ini dia videonya. Oke, dan kalau nggak salah ada salah satu orang juga yang melihat mobil van putih ini terparkir di pinggir jalan dan melihat seseorang dari kejauhan sedang menggali tanah. Namun karena tidak ada yang begitu aneh, akhirnya orang ini pun meneruskan perjalanannya. Di tanggal yang sama, yaitu 19 September 2021, akhirnya agen FBI ini mengklaim menemukan jasad yang identik dengan ciri-ciri Gaby. Dan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan otopsi, jasad ini benar-benar milik Gaby Petito dan diidentifikasi sebagai korban dari pembunuhan. Tidak lama dari itu, pihak kepolisian mengungkapkan kebenaran atas kematian Gaby Petito ini. Koroner Dran Blue ini menyebutkan bahwa Gaby ini meninggal karena cekikan. Dan dari hasil tes DNA juga terbukti bahwa Gaby ini sedang tidak hamil. Karena pada waktu itu tuh sempat beredar teori konspirasi mengenai pembunuhan Gaby, salah satunya ini karena Gaby ini sedang mengandung.
Nah, setelah kasus kematian Gabby ini terungkap, polisi masih mencari keberadaan si Brian. Saat itu, Brian digambarkan sebagai orang yang berkepentingan dalam kasus kematian Gabby. Sampai pada tanggal 21 Oktober 2021, akhirnya FBI ini mengonfirmasi bahwa jasad dan barang milik Brian Laundrie yang menghilang bulan lalu ini ditemukan di Carlton Reserve North Pole. Pihak berwenang juga mengungkapkan bahwa ditemukannya sebuah pistol di dekat jasad Brian Laundrie ini dan diklaim bahwa kasus kematian Brian ini sebagai kasus bunuh diri karena ada peluru di bagian kepalanya Brian. Penegak hukum juga menemukan beberapa barang pribadi milik Brian termasuk ransel, buku catatan, dry bag, dan beberapa pakaian miliknya. Tetapi Brian tidak didakwa atas kematian Gabby Petito ini, meskipun FBI ini sudah menyatakan bahwa Brian ini sebagai orang yang berkepentingan dalam kasus kematian Gabby Petito. Buku catatan ditemukan dalam kondisi basah di luar dry bag. Ini dikatakan sebagai kunci terakhir untuk melengkapi teka-teki dari kasus pembunuhan Gabby Petito. Tim FBI mengatakan akan menggunakan segala cara untuk mengeringkannya sebelum membuka dan akan sangat berhati-hati dengan bantuan dari kemajuan teknologi forensik ini. Dan baru-baru ini, tepatnya di 22 Januari kemarin ini, FBI ini mengklaim bahwa Brian Laundrie ini mengakui telah membunuh pasangannya si Gabby Petito. Menurut keterangan FBI dari buku catatan milik Brian Laundrie ini yang ditulis sebelum dia itu meninggal karena bunuh diri. Ternyata Brian Laundrie sebelum itu sempat mengirim beberapa pesan ke ponselnya si Gabby pada hari-hari setelah kekasihnya ini dicekik olehnya. Hal ini dikutip dari New York Post. Ternyata hal ini merupakan upaya Brian untuk mengelabui penegak hukum dengan memberikan kesan bahwa si Gabby ini masih hidup. So, langkah investigasi yang logis telah disimpulkan dalam kasus ini dan tidak ada identifikasi orang lain selain Brian Laundrie yang terlibat langsung dalam kematian Gabby Petito. Well, menurut kalian gimana guys tentang kasus kematian si Gabby Petito ini, seorang travel blogger berusia 22 tahun. Mungkin kita apresiasi dulu untuk agen FBI-nya karena sudah memecahkan kasus ini dan berhasil menegakkan keadilan bagi Gabby Petito. Oh ya guys, for your information, tadi di atas aku udah ngejelasin saat si Gabby ini ngehubungin keluarganya dan bilang kalau dia itu mau ke Yellowstone di Wyoming. Jadi Yellowstone ini dikenal dengan istilah zone of death atau zona kematian. Maksudnya adalah secara teoritis penjahat apapun yang melakukan kejahatan di zona ini dapat menghindari tuntutan untuk tindakan kriminal apapun sekalipun itu pembunuhan. Sebenarnya ini emang rada ngejanggal ya teman-teman saat lokasi pembunuhan Gabby di Yellowstone ini sama tindakan Brian yang menolak untuk dituntut atau diwawancarai. Apakah ini sebenarnya pembunuhan berencana atau bagaimana? Mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian nanti di kolom komentar di bawah, oke? Dan dari info yang aku dapat pada tanggal 12 Agustus itu waktu mereka bertengkar, katanya itu ada hubungannya dengan masalah keuangan gitu. Tapi aku nggak tahu lebih lanjut karena aku belum menemukan yang lebih spesifik gitu sih. Oke, tadi merupakan kisah akhir yang menutup kasus kematian Gabby Petito ini yang dibunuh oleh tunangannya bernama Brian Laundrie. Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang jahat di luar sana agar kasus kematian atau kasus pembunuhan semacam ini tidak terjadi lagi. Kalau kalian punya tambahan atau mau request soal video misteri ataupun pembunuhan, bisa banget nanti sampai di kolom chat atau DM aku di Instagram @xxeltan. Nih. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in next video. Dadah.